Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Windy di acara KKN PPM UGM dengan membawakan pelajaran kimia. Nah, di sini yang kemarin itu kan udah sempat dijelaskan mengenai lambang unsur, rumus kimia, persamaan kimia. Nah, selain itu juga kemarin teman-teman sempat banyak yang request juga untuk reaksi redoks. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin tentang reaksi redoks. Nah, untuk lebih jelasnya, reaksi redoks itu biasanya terjadi dalam keseharian kita tuh apa sih? Nah, contohnya itu karat. Kalian pasti nggak asing dong dengan yang namanya perkaratan pada logam. Nggak cuma di logam yang kayak di gambar ini deh. Kayak kalian di rumah punya sendok ataupun tangga dan lain-lain yang terbuat dari besi, pasti kalau misalkan dia dibiarin aja terkena terus-menerus air atau oksigen, dia akan mengkarat dengan sendirinya kan. Nah, proses perkaratan ini merupakan contoh reaksi reduksi yang terjadi di alam. Munculnya bintik-bintik merah pada logam disebabkan logam mengikat oksigen dari udara dan air. Nah, kalau misalkan kalian nanya nih, Mbak, kalau misalkan reaksinya sendiri kayak gimana sih? Ini untuk pengetahuan aja ya. Jadi untuk reaksinya itu ada Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3. Nah, kalian ingat kan kalau misalkan reaksi itu harus setara. Jadi kita setarain dulu. Ini 4, ini 2. Jadi di sini ada 3. Nah, gitu ya. Terus lanjut ke konsep redoks. Nah, untuk redoks ini, redoks itu adalah reduksi dan oksidasi. Nah, untuk redoks ini konsepnya tuh ada 3. Jadi yang pertama itu ada yang berkaitan dengan oksigen. Jadi ada 2 ya. Pertama itu oksidasi. Nah, oksidasi itu kalau misalkan di reaksi redoks itu kalau yang berkaitan dengan oksigen, itu artinya dia pengikatan oksigen. Jadi dia oksidasi itu artinya dia mengikat oksigen. Contohnya adalah pada reaksi pembakaran. Jadi di reaksi pembakaran itu, contohnya kita pembakaran metana ya, gas metana. Jadi CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Ingat harus setara reaksi itu. Di sini berarti ini ada 4, H-nya berarti di sini 2. Jadi CH4 ini mengikat oksigen. Terus lanjut ke reduksi. Arti reduksi itu kalau misalkan berkaitan dengan oksigen itu apa? Ya kebalikan oksidasi. Berarti dia pelepasan oksigen. Langsung ke contoh. Jadi contohnya reaksi di fotosintesis. Tahu kan fotosintesis? Di tumbuhan pasti tahu dong. Kalau yang jago biologi pasti tahu. Contohnya itu kalau reaksi fotosintesis itu kan CO2 ditambah H2O menjadi C6H12O6 plus O2. Ya kan? Kita setarakan. C-nya di sini ada 6, berarti di sini 6. Terus O-nya di sini 6. Sini 6. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi untuk pelepasan oksigen berarti kan dia melepas oksigen. Oksigennya itu sebagai produk. Kalau pengikatan oksigen berarti oksigennya sebagai reaktan gitu, karena dia diikat. Paham ya sampai sini? Nah, lalu yang kedua, konsep yang kedua itu berkaitan dengan
Kalau misalkan oksidasi, itu artinya apa sih kalau misalkan berkaitan dengan elektron? Jadi artinya itu adalah dia pelepasan elektron. Jadi oksidasi itu dia melepas elektron. Contoh, Na menjadi Na plus elektron. Jadi di sini bisa dilihat ya, elektronnya itu dilepas. Jadi namanya aja oksidasi, dia melepas elektron. Terus yang kedua, reduksi. Apa sih arti reduksi kalau misalkan berkaitan dengan elektron? Ya, kebalikan dari oksidasi, penangkapan elektron. Contohnya ada Cl2 plus 2 elektron menjadi 2 Cl-. Gini. Jadi kan dia penangkapan elektron. Si Cl2 ini menangkap elektron, jadi dia Cl-. Gitu ya teman-teman, paham ya? Nah, biasanya kalau misalkan proses oksidasi ini itu untuk yang logam. Kalau misalkan reduksi ini untuk non logam. Gitu. Terus terakhir yang ketiga, jadi konsepnya berkaitan dengan bilangan berkaitan dengan bilangan oksidasi, atau yang biasa kita singkat bilox ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalau oksidasi itu artinya kalau dia berkaitan dengan bilox itu artinya dia mengalami kenaikan bilox. Bilox ini bilangan oksidasi. Reduksi kebalikannya. Jadi mengalami penurunan bilox. Ini harus teman-teman ketahui, karena selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya bilangan oksidasi. Ya, ingat-ingat, oksidasi itu mengalami kenaikan bilox, reduksi itu mengalami penurunan bilox. Oke, lanjut. Nah, teman-teman pasti bingung kan? Bilangan oksidasi itu apa sih? Bilangan oksidasi merupakan bilangan bulat yang menunjukkan muatan yang disumbangkan oleh atom atau unsur pada ion. Nah, kalian tahu kan kalau misalkan di bilox itu tuh ada yang namanya tanda plus dan minus. Jadi bilangan oksidasi ini bisa bernilai plus ataupun minus ataupun 0 juga dia bisa. Nah, kalau misalkan pada muatan biasanya kan dia gini ya, misal Na plus Be 2 plus gitu kan. Nah, kalau misalkan
Di bilox ini, kita sekarang nyebutnya bilox ya, biar nggak kepanjangan bilang oksidasi, panjang banget bun. Jadi kalau misalkan di bilox ini, plusnya duluan atau minusnya duluan, ini gitu ya. Ingat-ingat untuk menulis bilangan oksidasi. Nah, penentuan bilangan oksidasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas atom atau molekul unsur adalah 0. Nah, unsur bebas itu yang kayak gimana sih? Jadi intinya unsur bebas itu kayak dia itu tersusun dari satu unsur. Contohnya ada Na, Li, Mg, terus Be, dan lain-lain. Ini contoh satu ya, yang monoatomik. Atau dia bisa berbentuk kayak Cl2, I2, Br2, N2, O2, dan lain-lain yang berbentuk dua-dua ini. Ataupun yang kayak P4, S8, dan lain sebagainya. Ini juga bisa yang logam-logam ya, kayak Fe, terus Cu, Cr, bisa. Ini itu bilangan oksidasinya sama dengan 0. Pokoknya yang satu itu bilangan oksidasinya 0. Terus yang kedua, ada bilangan oksidasi ion monoatom atau poliatom sama dengan muatannya. Contohnya kita ngelihat di contohnya di logam ya, misal Na plus. Berarti dia biloxnya berapa? Ya plus 1. Lagi Ca2 plus. Jadi dia biloxnya berapa? Ya plus 2. Lagi misal Cr3 plus. Berarti dia biloxnya berapa? Dia biloxnya ya plus 3 gitu. Dan lain-lain. Ini yang monoatom. Kalau yang poliatom gimana? Kalau yang poliatom contohnya ada NH4+, berarti total dari molekul ini biloxnya sama dengan plus 1. Jadi misal bilangan oksidasi kita singkat BO, N ditambah 4 kali, kan ini hanya 4 ya, BO dari H sama dengan 1 gitu. Jadi misal lagi ada SO4 2-. Jadi total bilox dari molekul ini sama dengan -2. Jadi BOS plus 4 kali BO O sama dengan -2 gitu. Jadi lihat ininya, muatannya. Kayak paham ya? Terus kita lanjut ke aturan ketiga. Jadi aturan ketiga, bilangan oksidasi semua unsur dalam molekul atau senyawa netral sama dengan 0. Contoh, NaCl. NaCl ini kan nggak punya muatan kan, entah itu plus min, nggak ada. Jadi dia totalnya 0. Sama kayak tadi, kalau tadi ini kan dia bermuatan nih, ya kan? Jadi dia sama dengan muatannya. Karena ini nggak bermuatan, jadi dia sama dengan 0. Contoh lagi ada F2O3, dia juga sama dengan 0. Terus H2SO4, ini kan netral semua, sama dengan 0 gitu. Lalu lanjut ke bilangan oksidasi unsur dalam senyawa. Nah, kalau misalkan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ini, dia memiliki prioritas tertentu. Jadi, apa sih prioritasnya? Jadi, yang pertama, prioritas pertama adalah golongan 1A.
Jadi kalian pasti kalau misalkan kalian belajar redox ini, sebelumnya pasti kalian belajar tabel periodik. Nah, pasti kalian udah hafal lah ya golongan 1A ini apa aja. Ya contohnya Li, Na, K, Rb, dan lain-lain. Nah, ini untuk golongan 1A ini biloxnya plus 1. Oke? Lanjut. Yang prioritas kedua ada golongan 2A. Nah, golongan 2A ini contohnya ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan lain-lain. Dia bilangan oksidasinya plus 2. Nah, yang ketiga ada Al sama dengan plus 3. Terus yang keempat ada F sama dengan min 1. Terus kelima ada H sama dengan plus 1. Terus ada yang keenam O min 2. Terakhir ada golongan 7, 7A, yang selain F, berarti kan Cl, Br, I sama dengan min 1. Jadi kalau misalkan kalian mau menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa, kalian harus melihat prioritas ini. Jadi diprioritaskan paling atas ke bawah gitu. Terus lanjut, contoh ya, ini contoh menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa. Contohnya ada H2SO4. Nah, kalian lihat nih, di aturan ketiga itu kan senyawa netral itu kan sama dengan 0 kan bilangan oksidasinya. Jadi H2SO4 ini total biloxnya sama dengan 0. Oke, kita breakdown. Untuk ini kan berarti ada 2 kali BOH ditambah BOS ditambah 4 kali BO oksigen sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita lihat aturannya, ini kan kita menentukan H dulu kan. Jadi prioritasnya adalah H dulu baru O dulu. Tapi di sini itu nggak ada prioritas untuk S. Jadi S itu ditentukan yang terakhir. Jadi BOH itu kan plus 1. Jadi 2 kali plus 1, 2 plus 2 ditambah, ini biarin aja BOS, ditambah 4 kali bilox O berapa? Minus 2. Minus 2 dikali 4 berarti minus 8. Kita langsung aja ya. Minus 8 sama dengan 0. Jadi kan ini BOS minus 6 sama dengan 0. Jadi BOS sama dengan 6 plus maksudnya. Gitu ya, paham ya teman-teman? Jadi di sini kalau misalkan kita uraikan H2SO4 ini hanya itu plus 1, O-nya min 2, S-nya plus 6. Jadi teman-teman, untuk prioritas ini sebenarnya tuh ada yang di alam ini memiliki bilox yang berbeda dari aturan di sini. Jadi kayak contohnya nih, kita kurungin dulu guys. Ini untuk pengecualian. Itu kayak adanya, kalian pernah dengar nggak senyawa hidrida? Jadi senyawa hidrida itu senyawa hidrogen yang dimana dia memiliki bilox sama dengan minus 1. Di sini kan dia plus 1 ya. Nah, tapi di alam ini dia ada yang biloxnya min 1. Itu karena apa sih? Karena contohnya nih, dia bersenyawa dengan golongan 1 atau 2 atau 3 gitu. Contohnya itu ada NaH. Nah, ini kan prioritas pertama ya. Na kan golongan 1, jadi dia prioritas pertama.
Jadi dia plus 1, otomatis hanya itu min 1 gitu. Begitu juga pada unsur oksigen. Jadi oksigen itu nggak cuma ada oksida. Oksida ini kan ini oksida nih. Dia memiliki bilangan oksidasi sama dengan minus 2. Nah, ada juga kalau misalkan untuk oksigen itu ada yang namanya peroksida dan superoksida. Di mana peroksida itu dia biloxnya sama dengan minus 1. Untuk superoksida dia bilangannya sama dengan minus setengah. Contoh dari peroksida itu ada BaO2. Kenapa dia bisa minus 1? Ya iyalah, karena kan Ba ini prioritas kedua ya, karena dia golongan 2. Jadi otomatis dia didahulukan. Oke, kita gimana nih? Kagak muat, Bunda. Nah, kita kesini kan. Nah, kelihatan gak sih? Jadi misal nih kita hitung untuk BaO2. Ya kan karena dia prioritas kedua. Jadi prioritasnya tuh dia didahulukan dibanding dia prioritas O di sini. Jadi Ba dulu. Jadi dia plus 2. Otomatis di sini tinggal minus 2 karena kan BaO2 itu kan netral ya, jadi harus sama dengan 0. Jadi di sini harusnya minus 2. Karena ini oksigen ini memiliki 2 atom, jadi dibagi 2 sama dengan minus 1. Itu ya. Paham ya teman-teman? Nah, untuk superoksida ini contohnya, gimana nih gak muat? Untuk superoksida ini, ya Allah kesini. Sini ya teman-teman. Untuk superoksida ini contohnya ada KO2. Nah, KO2 ini kan sama ya, dia adalah senyawa netral, jadi dia sama dengan 0. Nah, terus K ini prioritas pertama, jadi didahulukan dibanding O. Jadi dia plus 1. Sama harusnya kan untuk menjadi 0 dia harus min 1 kan, di sini harusnya oksigen. Nah, min 1 dibagi 2 karena dia atomnya ada 2, jadi minus setengah gitu. Jadi ingat-ingat ada yang namanya peroksida dan ada yang namanya superoksida. Itu ya teman-teman. Terus lanjut, namanya aja redox, berarti ada yang sebagai oksidator dan ada yang sebagai reduktor. Oksidator itu apa sih? Oksidator itu zat yang mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi redox. Karena dia mengoksidasi zat lain, artinya dia mengalami reduksi. Paham ya? Kebalikannya oksidator yaitu reduktor. Zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redox. Karena dia mereduksi zat lain, artinya dia mengalami oksidasi. Paham nggak sampai sini? Kan ini ada zat nih, misal zat A. Dia mengoksidasi zat lain. Misalkan dia mengoksidasi zat B. Jadi B itu teroksidasi. Artinya dia mengalami reduksi dong, si A ini. Nah, jadi ingat-ingat ya, kalau oksidator berarti dia mengalami reduksi. Ingat-ingat aja kebalikannya. Oksidator berarti dia mengalami reduksi. Reduktor kebalikannya, dia mengalami oksidasi. Gitu. Terus langsung ke contohnya. Aku tulis ya. Ini ada 2Al dalam bentuk padatan ditambah 3Pb NO3 2 kali dalam bentuk gas menjadi 2Al NO3 3 kali plus 3Pb padatan. Maaf, di sini belum aqueous. Jadi kita hitung bilangan oksidasinya satu-satu ya, biar kita tahu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Seperti biasa, pada aturan pertama, Al itu unsur bebas. Jadi dia bilangan oksidasinya kita pakai hijau, guys. Bilangan oksidasinya 0, ya kan? Terus kita breakdown untuk yang senyawa kayak gini. Itu di sini ya.
PbNO3 2 kali. Jadi kalau kalian pernah belajar ikatan kimia pasti kalian tahu yang kayak gini. Jadi karena ini kayak gini berarti Pb-nya 2 plus, NO3-nya minus. Ya kan? Karena kan ini kan miliknya Pb, ini miliknya NO. Gitu guys, pasti kalian udah paham banget yang masalah ini. Terus berarti Pb ini kan unsur bebas ya. Pb ini memiliki muatan 2 plus, berarti biloxnya plus 2. Gitu ya. Ini untuk NO3, jadi ini totalnya itu sama dengan minus 1 ya kan. Nah, ini kan berarti O-nya berapa? O-nya kan minus 2 dikali 3 ya kan. BO oksigen kan minus 2. Ini ada atomnya jumlahnya ada 3, berarti dikali 3 sama dengan BON. Jadi BON berapa? Plus 5. Itu ya. Paham ya? Sama kayak gini. Ini kita breakdown dulu. Al NO3 3 kali. Kita breakdown jadi Al 3 plus, ya kan, ini kan milik Al. Ini kan milik Al. Di sini ada 1. Ini miliknya NO. NO3 min. Jadi dia sesuai muatan. Jadi dia plus 3 bilangan oksidasinya. Nah, untuk NO3 min ini sama dong, N-nya sama dengan 5. O-nya sama dengan 2, minus 2. Berarti di sini kita langsung tulis aja. Kita hapus dulu ini yang hijau-hijaunya, guys. Kita pakai, jangan hijau deh, ungu, guys. Nggak, ini nggak ungu, Mbak Windy. Jadi ini ada 0. PB-nya tadi ada plus 2. N-nya plus 5. O-nya minus 2. Di sini Al-nya plus 3. N-nya itu plus 5. O-nya minus 2. PB-nya 0, kan dia unsur bebas, ya kan? Nah, kalau dari sini kita lihat mana sih yang biloxnya berubah. Jadi di sini ada Al. Al ini biloxnya 0, tiba-tiba di sini biloxnya di plus 3. Berarti dia mengalami kenaikan bilox. Ya, gini. Dia mengalami kenaikan bilox. Jadi yang tadinya 0, dia jadi plus 3. Kenaikan bilox artinya apa? Dia mengalami oksidasi. Nah, kita lihat mana nih yang beda lagi. Oh, ini PB tadinya plus 2, dia jadi 0. Dia mengalami penurunan bilox. Yang namanya penurunan bilox berarti dia mengalami reduksi. Nah, berarti kan tadi pengertiannya? Zat yang mengalami oksidasi itu namanya reduktor. Berarti ini reduktor. Zat yang mengalami reduksi itu namanya oksidator. Kita tulis. Reduktor sama dengan Al. Terus oksidatornya sama dengan PbNO3 2 kali. Nah, ini yang di sebelah kanan itu namanya hasil oksidasi atau hasil reduksi. Jadi hasil oksidasinya kita lihat ya di sini. Ini hasil oksidasi, ini hasil reduksi. Hasil oksidasinya Al NO3 3 kali. Hasil reduksi sama dengan Pb. Nah, sampai sini paham ya tentang oksidator dan reduktor. Insya Allah paham lah ya. Kita lanjut ke reaksi disproporsionasi dan konproporsionasi. Astagfirullahaladzim. Susah ya ini menyebutnya, astagfirullahaladzim. Nah, disproporsionasi itu apa sih? Jadi itu tuh merupakan reaksi redoks yang reduktor dan oksidatornya yang merupakan zat yang sama. Langsung contoh, jangan fafifu. Contoh, Cl2 ditambah NaOH menjadi
NaCl, pede banget Cl kayak gini. NaCl plus NaClO. Ini aquos, ini padatan, ini aquos, ini gas, udah pasti guys. Plus H2O, liquid. Kita setarakan reaksinya. Di sini Cl-nya ada 2, di sini udah 2, bener berarti ya. Di sini Na-nya ada 2, di sini Na-nya 1. Tambahin. Udah setara ya kan? Tinggal kita lakukan eksekusi. Seperti biasa, kita menghitung bilangan oksidasinya. Cl2 itu adalah unsur bebas, jadi dia 0. Terus NaOH, kayak biasa Na itu plus 1, O itu min 2, H itu min plus 1 dong. Terus di sini NaCl plus 1, Cl min 1. Terus NaClO itu ada Na-nya, ini kan 0 ya. Berarti Na-nya kan plus 1. O itu minus 2, berarti biar dia 0, dia plus 1. Terus untuk H2O di sini H kan udah pasti plus 1. Plus 1 kali 2 plus 2. Berarti biar dia sama dengan 0, minus 2 O-nya. Gitu. Kita lihat sekarang siapa yang berubah. Ini Cl awalnya di sini 0. Terus lo kok di sini jadi minus 1, di sini jadi plus 1. Nah, kita tulis guys. Gini. Ya kan? Dari 0 menjadi minus 1, dia menurun. Bilangan oksidasinya menurun, berarti dia mengalami reduksi. Terus dari 0 jadi plus 1, dia naik, jadi dia mengalami oksidasi. Jadi gini, disproporsionasi dia menjadi reduktor sekaligus dia menjadi oksidator. Kan dia mengalami reduksi dan oksidasi. Gitu, paham ya? Lanjut untuk konproporsionasi. Reaksi redoks yang hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Kita langsung ke contohnya, warna hitam lagi. Contohnya ada H2S plus SO2 menjadi 3S plus 2H2O. Ini liquid, ini padatan, ini gas, ini aquos. Nah, di sini langsung kita eksekusi untuk bilangan oksidasinya. H2S. H itu apa? H itu plus 1. Plus 1 dikali 2 plus 2 plus 2 biar jadi 0 harus di minus 2. Ini ya. Ini aku awang-awangan ya. Kalau misalkan kalian bingung gini ya, di sini ya. Di sini guys. H2S sama dengan 0 karena kan dia netral, jadi nggak punya muatan. Di sini hanya itu bilangan oksidasi H minus 1 dikali 2 ditambah BOS sama dengan 0. Jadi minus 2 tambah BOS sama dengan 0. BOS sama dengan plus 2. Astagfirullahaladzim. Kok ini minus sih plus? Salah, maaf ya. Minus 2 itu. Ya. Begitu pula juga dengan SO2. SO2 berarti bilangan oksidasi O itu kan minus 2. Minus 2 kali 4. Kok kali 4 sih?
dikali 2 jadi minus 4. Minus 4 biar jadi 0 berapa? Plus 4 di sini. Kita contoh lagi di sini, kita breakdown. SO2 sama dengan 0. BOS plus bilangan oksidasi oksigen minus 2 dikali 2 karena jumlah atomnya 2 sama 0. BOS sama dengan, ini kan minus 4 plus 4 gitu ya, paham ya? Terus ini S unsur bebas, jadi dia 0 gitu. Ini H2 hanya plus 1, O-nya minus 2. Begitu teman-teman. Nah, mari kita lihat apa yang berubah. Apa sih yang berubah? Di sini S-nya kan ada minus 2 nih. Di sini S plus 4. Terus di sini 0. Berarti kan ada perubahan di situ. Ya kan? Kalian bingung gak sih? Aku tulis ulang lagi aja ya. H2S plus SO2 menjadi 3S plus 2H2O. Kita tulis ulang untuk biloxnya. Ini ada S-nya minus 2 plus 4 sama ini 0. Jadi langsung aja. Berarti ini mengalami apa guys? Terus ini mengalami apa? Dari minus 2 ke 0, dia mengalami kenaikan, berarti oksidasi. Nah, di sini dari plus 4 menjadi 0, dia mengalami penurunan, berarti reduksi. Nah, ini konproporsionasi. Artinya, hasil reduksi dan hasil oksidasi sama. Ya kan? Ini hasil oksidasinya 3S, S, terus hasil reduksinya juga S, gitu. Paham ya sampai sini? Lanjut. Nah, lalu kita lanjut ke penyetaraan reaksi redoks. Jadi, setiap reaksi itu, kalian harus ingat, reaksi itu harus setara. Jadi, biasanya tuh banyak banget soal-soal yang mengharuskan kita untuk menyetarakan reaksinya. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks ini, itu ada 2 cara. Yang pertama, itu ada perubahan bilox. Yang kedua, nanti ada yang namanya itu setengah reaksi. Nama metodenya. Nah, untuk yang sekarang ini kita menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama itu penentuan unsur yang mengalami perubahan bilox dengan menghitung bilox masing-masing. Jadi untuk nanti ada reaksi A plus B menjadi C. Jadi kita harus kita harus menghitung A ini biloxnya berapa, B ini biloxnya berapa, C ini biloxnya berapa gitu. Lalu setelah itu kita harus menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Misalkan nih, yang mengalami perubahan bilox itu ada A menjadi C. Jadi misal A ini biloxnya 0, terus C ini plus 1. Berarti kita harus menyetarakan jumlah atomnya. Misal di sini C-nya C2. Berarti kan dia harus di sini itu harus 2 gitu kan. Gitu. Harus menyetarakan jumlah atomnya. Terus yang ketiga ada hitung kenaikan dan penurunan bilox yang terjadi, lalu samakan perubahan biloxnya. Contohnya kayak A plus B menjadi C plus D. Misal A ini 0, C ini plus 1, B ini plus 2, terus dia menjadi minus 1 gitu kan. Nah, dia kan di sini mengalami kenaikan 1. Terus yang B menjadi D ini dia mengalami jangan plus 2 plus 3. Dia mengalami penurunan sebanyak 4. Betul? Jadi kita harus setarakan dulu. Jadi di sini nanti dikali 4. Nah, di sini dikali 1. Fungsinya apa?
pengalinya ini nanti dijadikan koefisien dari senyawa di depannya. Jadi ini kan tadi dikalikan 4, berarti ini 4, ini 4. Terus ini dikalikan 1, berarti 1 doang. 1, nggak usah ditulis. Terus yang keempat nanti menyetarakan muatan. Yang terakhir menyetarakan jumlah atom O dan H dengan menambahkan H2O. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Kalau misalkan kayak gitu kan bingung ya. Ngomong dari tadi ngangong-ngangong, kagak ada contohnya kan nggak jelas. Langsung aja ke contoh soalnya. Ada misal di sini itu ada Cr2O7 2- plus SO2 menjadi Cr3 plus HSO4- dalam suasana asam. Nah, biasanya tuh untuk pencataran reaksi redoks ini ada nanti di sini instruksi, entah itu dalam suasana asam atau dia dalam suasana basa. Kalau misalkan nggak ada instruksi kayak gini, nanti kalian bebas mau dalam suasana asam atau basa dalam mengerjakannya. Oh ya, ini aku lupa ya, di sini untuk menyetarakan muatan ada 2 ya. Kalau misalkan dia dalam suasana asam, itu dia ditambah H+. Kalau dia ini asam ya. Kalau misalkan dia basa, itu dia ditambah OH-. Ini biasanya penambahan H+ ini di muatan yang kecil. Nah, kita hapus dulu guys. Untuk basa ini penambahan OH-nya itu di muatan yang besar. Begitu teman-teman. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, langkah pertama adalah menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Jadi, aku breakdown satu-satu ya. Jadi ada Cr2O7 2-, berarti di sini biloxnya Cr kan 2 kali BOCr plus 7 kali BO oksigen sama dengan -2. Nah, BOCr ini kan nggak tahu, tapi BOO2 kan oksigen ini kan tahu kan. Berarti 7 dikali bilox oksigen itu berapa? -2. Ini biarin aja BOCr sama dengan -2. Berarti kan ini BOCr sama dengan -2 ditambah 14. Ini kan 14 ya kan? -14. Karena dia pindah ruas jadi plus 14. Dibagi ini ada 2, dibagi 2. Sama dengan 6. Plus 6. Jadi BOCr sama dengan plus 6. Nah, ini SO2. Teman-teman bisa sambil nyatet ya. SO2 ini berarti kan untuk total biloxnya 0 kan. Berarti BOS plus 2 kali BO oksigen sama dengan 0. BOS ini kan nggak ada di aturan. Jadi yang ada di aturan adalah bilangan oksidasi dari oksigen. Nah, 2 kali BO oksigen itu -2 sama dengan 0. Berarti BOS sama dengan ini kan -4 pindah ruas jadi 0 plus 4 sama dengan plus 4. Nah, yang terakhir ada HSO4-. Nah, karena ini ada muatannya minus, berarti dia totalnya itu bilangan oksidasi totalnya itu adalah -1. Jadi BOH plus BOS plus 4 kali BO oksigen sama dengan -1. Nah, BOH ini kan kita tahu kan plus 1 plus BOS plus 4 kali BO oksigen itu -2 sama dengan -1. Jadi kita bisa tahu ini -8, ini plus 1 berarti -7, -7 pindah ruas berarti BOS ini plus 6. Kita hapus guys. Jadi ini tadi BOCr-nya itu adalah plus 6,
Ini plus 6, ini minus 2. Ini S yang di sebelah kiri ini tadi SO2 ini di mana? Plus 4 di sini kan? Plus 4, ini minus 2. Cr 3 plus, berarti dia mengikuti muatannya plus 3, sama H di sini plus 1, S ini tadi kita ketemu plus 6, O nya itu minus 2. Ya langsung aja kita setarakan. Untuk reaksi ini kan kita lihat nih di sini ada Cr nih. Cr ini ada plus 6, terus di sini ada plus 3, terus yang berubah lagi ada S plus 4 di sini, dan S di sebelah kanan itu plus 6. Nah, berarti kan yang berubah itu ada unsur Cr sama S ya kan. Nah, untuk yang kedua langkahnya yaitu kita setarakan jumlah atom yang berubah biloxnya. Jadi di sini kita setarakan, di sini Cr-nya 2, di sini 1, berarti kan kita kaliin koefisiennya. Terus di sebelah kanan S-nya 1, sebelah kiri S-nya 1, udah setara. Nah, setelah itu kita hitung kenaikan dan penurunan biloxnya. Jadi di sini ada Cr. Karena di sini Cr dikalikan 2, berarti biloxnya juga ikut dikalikan 2. Nah, dia jadi 6. Nah, yang sini juga kalau misalkan di sana kalikan 2, berarti di kiri juga dikalikan 2. Berarti dia sama dengan plus 12. Di sini plus 6. Nah, kita hitung. Jadi yang untuk yang Cr ini, dia dari plus 12 menjadi plus 6. Itu artinya dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Berarti dia reduksi, turun, plus 6. Terus S-nya, di sini kan dia 4. Terus dia jadi 6, dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi sebesar 2. Nah, setelah itu kita harus menyamakan kenaikan dan penurunannya. Jadi perubahan bilox ini harus sama. Nah, di sini kan 6, di sini 2. Beda kan? Jadi kita samain dulu. Di sini dikali 1, di sini dikali 3. Jadi kan sama-sama 6 kan? Nah, untuk hasil perkaliannya di sini, hasil perkaliannya kita jadikan koefisien dari depan senyawanya. Jadi di sini dikalikan 1, berarti di sini 1 nggak usah ditulis sih sebenarnya. Nah, ini juga 1 dikali 1 tetap 2 kan. Nah, untuk yang SO2 ini dia dikalikan 3, berarti di sini 3, H2SO4 juga 3. HSO4-nya juga 3 maksudnya. Udah. Lalu setelah ini menyetarakan muatannya. Jadi langsung kutulis ulang ya di sini di bawah, kutulis ulang. Jadi Cr2O7 2 minus plus 3 SO2 menjadi 2Cr3 plus 3 HSO4 minus. Nah, kita hitung untuk muatannya. Jadi muatan kiri dan kanan itu harus sama. Di sebelah kiri ini kan minus 2, ya kan? Nah, yang sebelah kanan ini harus jeli ya teman-teman. Ini ada plus 3 dikali koefisiennya 2, berarti dia plus 6. Nah, di sini kan minus 1 dikali 3, jadi minus 3. Ditambahin aja jadi plus 3. Di kanan plus 3, di kiri minus 2, berarti nggak setara, ya kan? Tapi harus setara karena ini dalam kondisi asam. Jadi kita menambahkannya H plus ya, bukan OH min. Nah, di sini kan minus 2, di sini plus 3, jadi kita tambahkan H plus di sebelah kiri. Jadi penambahan H plus itu untuk muatan yang kecil. Jadi yang kecil itu kan yang di sebelah kiri kan. Jadi dia ditambah di sini. H plus, 5H plus. Jadi kan ini minus 2 ditambah 5 itu kan sama dengan 3. Jadi udah sama ya kiri dan kanan. Jadi kita tinggal menyetarakan atom H dan O dengan cara menambahkan H2O. Jadi sebelah kiri hanya ada berapa? Hanya ada 5. Tapi di sebelah kanan hanya ada 3. Jadi kita tambah
plus di sebelah kanan H2O. Gini ya teman-teman. Kita tambah H2O. Jadi untuk reaksinya saya ulangi, Cr2O7 2- plus 3SO2 plus 5H plus menjadi 2Cr3 plus 3HSO4- plus H2O. Udah setara ya? Bisa dihitung aja untuk masing-masing dari unsurnya. Di sini Cr2 2, di sini juga udah 2. Terus S di sini 3, di sini juga 3 ya. Terus untuk O-nya di sini 7 tambah 2 9, di sini 4. Astagfirullahaladzim. Di sini kan 7. Ini 2 dikali 3 kan 6. 7 ditambah 6 berapa? 13. Nah, ini 4 dikali 3 12 ditambah di sini 1. Berarti kan 13. Sudah sama ya. Untuk H-nya juga ini 5. Ini 3 ditambah 2 5. Udah sama. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu karena tadi udah dalam suasana asam, sekarang ini dalam suasana basa. Warna hitam aja. MnO4- plus C2O4 2- menjadi MnO2 plus CO2 dalam suasana basa. Nah, seperti biasa kita cari dulu bilox masing-masing dari senyawanya. Jadi di sini udah pasti ya. Ini pakai merah dong, biar beda, Mbak. Ya, oke. Minus 2, terus minus 2 dikali 4. Jawabannya minus 8. Minus 8 pindah ruas ke kanan. Duh, jadi awang-awangan. Duh, biar kalian gak bingung ya guys, ini aku tulis di sini. MnO4- itu kan berarti kan BOMN plus 4 dikali BOO sama dengan minus 1, karena kan harus sama dengan muatannya. BOMN sama dengan plus 4 dikali minus 2 sama dengan minus 1. Berarti BOMN sama dengan ini minus 8. Nah, berarti plus 7. Terus C2O4 2-. Berarti kan sama dengan minus 2. Nah, ini kan berarti BOC dikali 2 plus BOO dikali 4 sama dengan minus 2. Nah, berarti di sini 2 BOC plus 4 dikali minus 2 sama dengan minus 2. Berarti kan ini 8, 6. Berarti C sama dengan plus 3. Begitu juga dengan MnO2. MnO2 sama dengan 0. O2 BOMN plus 2 kali BOO sama dengan 0. Ini BOMN sama dengan ini kan minus 2. Berarti kan plus 4. Terus CO2 sama dengan 0. BOC plus 2 kali BOO sama dengan 0. BOC sama dengan ini kan minus 2 plus 4. Dah ya guys. Kita hapus dulu. Oh, enggak dulu, jangan dihapus dulu. Kita isi. Di sini berarti Mn di sini plus 7. Ini kan minus 2. Ini plus 3. Terus di sini plus 4. Di sini juga plus 4. Nah, udah kehapus, lalu lanjut ke sini. Jadi di sini bisa dilihat ya teman-teman. Yang mengalami perubahan bilox itu ada Mn dari plus 7 menjadi plus 4, lalu C dari plus 3 menjadi plus 4. Nah, kita setarakan dulu untuk jumlah atomnya. Jadi di sebelah kiri Mn1, sebelah kanan 1, berarti udah setara.
sebelah kiri ada C2, terus sebelah kanan 1, berarti dikalikan 2. Ingat ya, kalau misalkan koefisiennya dikali, berarti biloxnya juga dikali 2, di sini juga dikali 2, berarti di sini jadi plus 6, di sini jadi plus 8. Terus kita hitung penurunan dan kenaikan dari bilox. Jadi untuk yang MN ini dia turun 3, terus yang C ini dia naik 2. Nah, terus kita samakan penurunan dan kenaikannya. Jadi perubahan bilox harus sama. Berarti di sini dikali 2, di sini dikali 3. Ya. Berarti dia jadi koefisien, berarti 2 di sini juga 2. Terus ini dikali 3, ini 3, ini dikali 3, berarti dia jadi 6. Dia jadi 6 ya teman-teman. Udah, setelah itu kita lanjut untuk menyentarakan muatannya. Jadi kita tulis ulang 2 MnO4- plus 3 C2O4 2- menjadi 2 MnO2 plus 6 CO2. Kita setarakan muatannya. Jadi di sini muatannya ada ini ya, dikali jadi minus 2. Ini juga dikali jadi minus 6. Jadi ada minus 8. Terus di sini 0. Jadi karena ini suasananya basah, berarti kita menambahkan OH-. Dan penambahan OH- itu di muatan yang besar. Jadi kan ini sama ini kan besaran 0 ya. Jadi kita tambahkan di sisi sini sebesar berapa? Supaya dia sama kayak yang di kiri. Jadi yang di kiri kan minus 8. Gimana caranya sebelah kanan dari 0 jadi minus 8? Jadi harus ditambah 8 min. Di sini 8 OH-, ya kan? Terus selalu kita menyetarakan atom H-nya. Jadi karena di sebelah kanan ini hanya ada 8, terus di sebelah kiri itu nggak ada H, jadi kita di sini tulis 4H2O gitu. Jadi sekarang udah setara ya. Kita tulis ulang yang benernya pakai hijau. Berarti yang benar 2MnO4- plus 3C2O4 2- plus 4H2O menjadi 2MnO2 plus 6CO2 plus 8OH-. Bisa dikoreksi ya. Jadi Mn di sini ada 2, di sini juga ada 2, di sini C ada 6, di sini ada 6, terus O di sini ini 8. Ditambah ini 4 dikali 3 12, ini 4, berarti 8 ditambah 12 tambah 4 24 ya. Terus di sini ada 2 kali 2 4, O nya 2 kali 6 12, terus ini ada 8 tambah 12 tambah 4 24, sama ya. Dah benar berarti. Terus selanjutnya ada penyetaraan redoks, metodenya dengan setengah reaksi. Nah, untuk langkah-langkahnya apa aja sih? Nah, langkah-langkahnya pertama, reaksi dibagi menjadi 2. Jadi nanti reaksinya dibagi menjadi 2, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Terus samakan jumlah atom O dengan menambah H2O. Jadi kalau misalkan dia basah, berarti penambahan H2O itu di bagian kelebihan O. Nah, kalau misalkan asam, berarti kebalikannya. Penambahan H2O di bagian kekurangan atom O.
Nah, tipu lagi nih. Lalu menyamakan atom H. Untuk penyamaan atom H seperti biasa, basa itu OH-, kalau asam H+. Lalu samakan muatan dengan menambahkan elektron. Jumlah kedua persamaan. Jadi kan tadi ada persamaan reduksi dan oksidasi. Kalau udah nanti dijumlah. Gitu. Langsung aja ke contoh soal ya, teman-teman. Jadi contoh soalnya sama, aku ambil sama kayak yang pas tadi kita ngerjain bilox, pakai cara bilox, karena kan kalau misalkan biar bisa dibandingin gitu. Jadi di sini aku tulis lagi persamaannya Cr2O7 2- plus SO2 menjadi Cr3+ plus H2OH SO HSO4-. Aqueous gas aqueous dalam suasana asam. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah penyetaraan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bilangan oksidasinya. Nah, untuk yang persamaan ini kan tadi kita udah tentuin ya bilangan oksidasinya. Jadi langsung aku tulis saja, ini plus 6, ini plus 4, ini plus 3, ini plus 6. Nah, setelah kita tahu biloxnya berapa aja, lalu kita bisa tahu mana yang reaksi reduksi dan mana yang reaksi oksidasi. Di sini karena Cr2O7 itu dari plus 6 menjadi plus 3, berarti dia reaksi reduksi. Kita tulis saja Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Jadi kita karena ini namanya setengah reaksi, kita bagi 2 jadi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Lalu selanjutnya ada SO2 menjadi HSO4-. Nah, lalu langkah pertama itu adalah kita harus menyetarakan jumlah atomnya. Jadi di sini kan Cr ada 2, di sebelah kanan Cr-nya cuma ada 1, jadi dikalikan 2. Jadi udah sama. Kalau udah sama, lalu kita menyetarakan atom O-nya. Nah, atom O-nya di sini itu kan kalau misalkan ini dalam suasana asam, itu tuh kita menambahkan H2O di bagian yang O-nya kurang. Nah, karena sebelah kiri itu 7, sebelah kanan itu 0, berarti kan kita menambahkan H2O-nya di sebelah kanan, 7 H2O. Lalu setelah menyetarakan atom O, kita setarakan atom H-nya. Nah, karena atom H di sebelah kanan ada 14, sebelah kiri nggak ada, kita tambah. Nah, penyetaraan atom H ini dengan menambah H+. Jadi ini kan 7 kali 2 14, berarti 14 H+ di sini. Lalu setelah itu kita setarakan muatannya. Nah, setaraan muatan ini beda ya sama yang bilox. Kalau yang di sini nanti kita tambah dengan elektron. Jadi di sini ada minus 2 plus ini kan plus 1 dikali 14. 14 sama dengan 12. Nah, di sini ada plus 3 dikali 2 plus 6. Berarti di sini ada plus 12, di kanan ada plus 6. Kurang setara ya. Jadi kita setarakan dengan menambah elektron. Maaf, harusnya hitam. Sebelah kiri ditambah elektron. Elektronnya berapa? Biar 12 jadi 6. Berarti ditambah elektron 6. Seperti itu. Terus kita lanjut ke yang bagian reaksi oksidasi. Sama nih kayak yang tadi, kita setarakan dulu jumlah atomnya. Atom yang berubah biloxnya ya. Jadi di sini S ada 1, di kanan S ada 1, berarti udah setara. Atom O-nya. Jadi kan atom O di sini itu ada di sebelah kiri
ada 2. Terus sebelah kanan ada 4. Karena suasana asam, berarti kita menambah H2O di sisi yang memiliki atom O kecil atau rendah. Berarti kan di sisi kiri. Karena ini 2 dan sebelah kanan 4, berarti di sini kurang 2, berarti 2H2O. Lalu kita menambah H, atom H. Kita setarakan atom H. Di sebelah kanan sebelah kiri itu H ada 4, sebelah kanan ada 1, berarti kurang 3. Kita tambahkan 3 plus 3H plus di sini. Lalu kita setarakan. Muatannya di sini 0, di sini ada 1 minus 1 plus 3. Berarti plus 2. Lalu kita tambah berarti agar sama muatannya, berarti di sini ditambah 2 elektron. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini itu kita harus menyamakan elektronnya. Di sini kan elektronnya nih, kita pakai ungu. Di sini kan elektronnya ada 6. Di sini ada 2. Belum sama dong. Kita setarakan. Karena nanti elektronnya harus dicoret. Kita setarakan dengan ini dikalikan 1 dan ini dikalikan 3. Nah, kita kalikan 3. Karena kita kalikan 3, berarti koefisiennya kita kalikan 3 semua. Ini 2 dikali 3, 6 kan? 6, ini 3. 3 kali 3, 9. Ini dikali 3, 6. Lalu setelah itu kita tulis ulang di sini. Berarti hasil tadi itu menghasilkan Cr2O7 2- plus 14H plus 6 elektron menjadi 2Cr3 plus 7H2O. Terus di sini ada 3SO2 plus 6H2O menjadi 3HSO4- plus 9H plus 6 elektron. Nah, kita jumlah. Ini di sini kalau misalkan penjumlahan sebelah kiri dan kanan sama, kita coret. Jadi di sini karena di sini sebelah kiri, di sini sebelah kanan, coret ya. Terus apa lagi yang bisa dicoret? Ini 14 ya. Di sini ini 14, ini 9. Kita coret. Jadi tinggal 5H+. Terus di sini H2O, di sini H2O kita coret, tinggal 1H2O. Jadi reaksi yang setaranya nanti Cr2O7 2- ditambah 3SO2 plus 5H+ menjadi 2Cr3 plus 3HSO4- plus H2O. Bisa dicek. Di sini Cr-nya 2, di sini Cr-nya 2. Terus di sini S-nya 3, di sini juga S-nya 3. Terus di sini O-nya 7 ditambah 6. Di sini 4 dikali 3, 12 ditambah 1. Sama ya, ini 13, ini juga 13. Terus hanya di sini 5, di sini 3 ditambah 2, 5. Sama ya. Untuk muatannya juga di sini minus 2 ditambah plus 4, minus 2 plus 4. Di sini plus 3 kali 2 plus 4. Di sini minus 3. Sama dengan plus 3, ini juga plus 3, sama. Oke. Nah, sekian untuk penyetaraan redoks, berarti untuk bab redoksnya sudah selesai. Terima kasih teman-teman udah mau dengerin. Lalu untuk teman-teman yang mau atau masih kesulitan dalam bab redoks maupun apapun di bab kimia, bisa kontak saya
Untuk kontaknya ini bisa WA ya. 085229024582. Bisa langsung PC aja di sini, nanti saya jawab apapun pertanyaannya tetapi kimia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.